Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Selamat jumpa lagi. Uh, saya telah saya telah membuat beberapa video terkait penelitian pengembangan. Ya, kita bisa melihat misalnya di YouTube saya. Ya, kita coba lihat dari sejumlah video mengenai penelitian pengembangan. Saya sudah membahas spesifikasi produk, ya, kemudian instrumen, ya, khusus instrumen pengumpulan data. Juga telah membahas ya, ini khusus ya bagaimana langkah-langkah penelitian pengembangan dan konsep-konsep dasar terkait dengan penelitian pengembangan. Jadi 1, 2, sudah ada 4 video yang saya telah buat terkait penelitian pengembangan, dan ternyata juga ketika saya membimbing mahasiswa menyusun skripsi, tesis, maupun juga beberapa anak bimbingan saya di disertasi, masih ada bagian yang rasanya belum tuntas, ya, dan masih menjadi sesuatu yang selalu saya kritisi dan minta mahasiswa revisi, yaitu bagian isi dari bagian metode penelitian maupun bagian dari laporan penelitian. Ya. Kali ini saya akan coba bahas khusus mengenai bagian isi proposal dan laporan untuk penelitian pengembangan, karena ini juga hal yang sangat spesifik. Ya, seringkali ketika kurang terarah dalam menjabarkan langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam metode penelitian, maka laporan penelitian yang dilakukan juga akan cenderung juga semrawut. Ya, mari kita lihat. Ya, secara umum penelitian pengembangan itu akan berisi pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, bagaimana gambaran kebutuhan terhadap produk yang mau dikembangkan? Kalau produk X, ya, itu yang pertama yang selalu ada. Kemudian bagaimana prototipnya, kerangka dasarnya, ya, karena itu juga satu bagian. Lalu bagaimana validitasnya? Ya, beberapa mahasiswa menggabung validitas dengan kepraktisan. Ya, belakangan saya minta dipisahkan. Ya, bagaimana validitasnya, bagaimana kepraktisannya, ya, bahasa lain yang kadang digunakan, bagaimana kelayakannya, bagaimana akseptabilitasnya, bagaimana kepraktisannya. Ini terserah yang mana mau dipakai. Lalu bagaimana efektivitas produknya. Ya, biasanya kalau S2, S3 tidak sampai ke pertanyaan kelima. Ya, biasanya mahasiswa S3 dituntut untuk sampai kepada menguji efektivitas. Jadi ada 5 macam pertanyaan yang dalam penelitian pengembangan ini punya prosedur yang berbeda dalam menjawabnya. Jadi ini tidak bisa dijawab dalam satu kali kerja, tapi dilakukan secara bertahap. Ya. Pada bagian metodologi saya coba masuk, ya. Kalau bagian latar belakang, bagian kerangka tinjauan teori, itu sudah bisa dilihat pada beberapa video lain yang include, ya, membahas ini. Kita tahu, ya, ini langkah utama, ya, ada 10 langkah utama yang ditawarkan oleh Bargel, ya. Dimulai dari analisis, ya, kebutuhan, lalu membuat perencanaan, lalu membuat produk awal, lalu ada tes awal, ya, ini biasanya uji ahli, lalu ada revisi lagi, lalu kemudian ada uji lapangan, ya, uji lapangan, ya, biasa disebut uji kelompok kecil, ya,
kemudian revisi, lalu ada ujian lapangan. Nah, berarti penelitian kita akan melewati proses-proses pendataan, analisis kebutuhan, dan ini satu proses yang terpisah, ya. Lalu berdasarkan basis kebutuhan kita membuat rencana, lalu kemudian mengembangkan evaluasi produk, lalu melakukan uji ahli, ya, sudah ketiga itu, lalu melakukan uji kelompok kecil, ya, uji lapangan terbatas, uji kelompok kecil. Ini biasanya kalau sampai kepada uji kepraktisan sudah di sini, ya. Lalu kalau mau uji efektivitas, setelah revisi kita lakukan lagi uji, ya, namanya operasional test, ya. Nah, itu seperti itu. Sampai di mana peneliti melakukan biasanya kalau mahasiswa S1 sampai tahap 7, ya. Tapi bagaimana ini dibuat kerangkanya dengan baik dalam membuat usulan penelitian maupun dalam melaporkan metodologi dan laporan hasilnya. Ya. Nah, ini unsur pokok yang harus ada, ya, yang harus dipahami betul bahwa di dalam, karena setiap aspek ini memiliki setiap 5 langkah ini, analisis kebutuhan, penyusunan prototip, validitas, kepraktisan, dan efektivitas itu memiliki tahapnya tersendiri, bukan satu kali kerja lalu kemudian segalanya. Ya, tidak bisa dilakukan secara paralel. Ini harus merupakan satu rangkaian urutan-urutan kegiatan. Oleh sebab itu, ketika kita dalam definisi operasional harus menjelaskan fokus kajian analisis kebutuhan itu apa sih? Di penyusunan prototip itu apa yang kita lakukan di situ, uji validitas, apa itu kriterianya, apa unsur-unsur pokoknya, apa yang kita maksud dengan valid, apa yang kita maksud praktis, apa yang kita maksud efektif, kalau ini semua termasuk, ya. Nah, bagaimana prosedurnya? Ini yang seringkali mahasiswa tidak jelaskan. Dia hanya menjelaskan tadi 7 langkah pokok, tapi tidak menjabarkan mana isinya, mana yang digunakan di analisis kebutuhan, mana langkah yang digunakan di penyusunan prototip, di validitas, uji praktisan, uji efektivitas. Siapa subjek di analisis kebutuhan? Siapa kalau ada subjeknya di penyusunan prototip, siapa yang terlibat di sana? Kemudian di uji validitas siapa, uji kepraktisan siapa, uji efektivitas siapa, ini beda-beda. Teknik pengumpulan datanya juga beda-beda. Karena itu harus dijelaskan dalam pengumpulan data, tidak bisa hanya mengatakan angket. Nah, angket itu di mana berfungsinya? Misalnya di analisis kebutuhan apa yang digunakan? Di uji validitas apa yang digunakan? Di uji kepraktisan apa yang digunakan? Uji efektivitas apa yang digunakan? Begitu juga analisis data. Jadi ini beda dengan ketika Anda melakukan eksperimen, analisis datanya kan satu kali. Deskriptif, inferensial. Ya, kenapa? Karena kita berujung hanya pada satu jenis data. Ini kita akan berujung pada setiap tahap ini ada kelompok data-data yang harus dianalisis. Oleh sebab itu juga harus dijelaskan. Ya, harus dijelaskan, ada yang sama, ada yang tidak sama. Saya mencoba mengurai, ya. Pada analisis kebutuhan, ya, ini hal-hal yang perlu dijelaskan. Di definisi operasional, ini yang terutama fokus kita. Karakteristik dan kondisi lapangan, kebutuhan spesifik terhadap rencana produk. Ya, jadi ini bukan kita ngambil dari latar belakang, tapi kita teliti betul sebagai bagian dari sebelum membuat prototip, ya. Bagaimana prosedurnya? Ya, ini bisa lakukan survei lapangan dan review literatur, jadi ada 2, ya. Nah, survei lapangannya mungkin menggunakan angket, ya, ini wawancara, dan seterusnya. Nah, apa kriterianya? Siapa subjek? Ini juga perlu dijelaskan dalam bagian subjek itu ada subjek analisis kebutuhan. Ya, biasanya yang terlibat di sini yang pengguna produk. Ya, pengguna dari sisi sekolah, kepala sekolah, guru atau konselor. Kemudian target penerima layanan dari produk pendidikan kita ya tentu saja siswa, ya. Peserta didik. Ya, peserta didik siapa? Itu harus jelas berapa orang. Ya, bagaimana memilihnya itu juga perlu jelas. Ada berapa orang yang dilibatkan. Bagaimana memilih itu, ya. Kemudian
di penyusunan produk ini juga penting dijelaskan apa sih yang dilakukan. Nah, di sini perlu jelaskan ya, pada penyusunan produk ini yang menjadi fokus itu adalah menyusun kerangka prototip lalu membuat draft produk ya, baik draft primer maupun sekunder ya. Jadi primer itu adalah apa, produk utamanya, sekunder itu adalah manual terhadap penggunaan produk utama. Nah, prosedurnya ada dua yang disarankan di sini, yaitu task analysis, yaitu ya pekerjaan dari pengembang ini menentukan komponen isinya, strukturnya, prosedurnya, instrumennya, itu pekerjaan yang harus dilakukan dan harus dicatat. Ya, harus dicatat dalam uraian mengenai bagian penyusunan produk, ya, pengembangan produk apapun istilahnya. Lalu peer-to-peer evaluation ini kan istilah yang ada di board ya, Angel ya, peer evaluation. Nah, bagaimana siapa itu peer yang membantu Anda mengevaluasinya, itu juga perlu jelas. Nah, ini teman sejawat, subjeknya biasanya teman sejawat ya, dari praktisi. Metode apa yang biasa digunakan di saya? Diskusi, wawancara, karena biasanya yang kita lakukan karena ini kan masih kerangka dasar prototip ya, diskusi. Mungkin juga bisa sampai wawancara konsultatif dengan teman sebaya. Nah, analisis reflektif ya. Jadi kita teluskan saja analisis reflektif yang kita lakukan di sana. Apa maksudnya? Ya kita baca sendiri lalu kita harus begini, harus begini ya. Nah, setelah melewati proses ini baru kita masuk ke proses validasi ya. Validasi. Ya. Nah, ini uji validitas. Ini satu tahapan. Apa fokusnya? Nah, ini perlu diperjelas di sana. Ya, dua hal minimal itu, yaitu kesesuaian produk dengan konsep. Ya, ini biasanya kita sebut validitas isi. Ya, jadi konsep kalau pengembangan media BK misalnya, apakah media yang kita buat itu sesuai dengan konsep BK? Kemudian, apakah konstruksi media kita itu sesuai dengan konsep pengembangan media BK? Berarti ada dua ya. Nah, prosedurnya apa? As-fair judgment, as-fair evaluation kalau istilahnya Pak ya, biasa juga uh, dalam model lain disebut one-to-one evaluation. Jadi evaluasi satu-satu kepada ahli. Ya, disebutkan itu harus ada prosedurnya. Nah, siapa yang terlibat? Ada dua pihak. Ya, pakar konten. Ya, kalau BK misalnya ahli bidang BK yang spesifik. Ya, kalau yang kita kembangkan bimbingan karir tentu ahli BK bidang bimbingan karir. Kalau konseling sebaya yang memahami konseling sebaya. Tidak bisa semua guru BK, dosen BK itu berarti semuanya tidak bisa ya. Pakar media atau pakar perangkat. Jadi ahli-ahli yang berkaitan dengan pengembangan perangkat yang sesuai dengan yang kita bikin. Kalau aplikasi yang kita bikin ya cari ahli yang pengembang aplikasi seperti itu. Nah, apa alat pengumpulan datanya ini juga yang banyak tidak dijelaskan. Kadang-kadang satu macam saja ada skala penilaian. Kita tidak bisa mengatakan angket. Ya. Angket dalam bentuk skala penilaian. Validitas konten itu satu. Kemudian skala validitas media dua. Biasanya juga diikuti wawancara konsultatif. Apa yang dimaksud wawancara konsultatif? Kepada ahli itu kita wawancarai, berkonsultasi bagaimana sebaiknya. Jadi bukan hanya kepada ahli itu diberikan juga instrumen penilaian, tapi terutama yang penting adalah berkonsultasi terkait elemen-elemen yang perlu dikembangkan dari produk kita. Ya, seperti itu ya. Nah, analisis datanya tentu yang utama deskriptif. Sebagian kualitatif, tapi yang utama deskriptif karena nanti akan kita gambarkan bagaimana tingkat validitasnya dilihat dari ahli konten dan bagaimana validitasnya dilihat dari penilaian ahli perangkat. Nah, itu tahap ketiga ya. Nah, tahap ketiganya ini kan kita revisi lagi ya. Kita revisi dulu hasil uji validitas produk ini, baru kemudian kita masuk ke uji kepraktisan.
uji kelayakan. Nah, apa yang jadi fokus? Ya ini berkaitan dengan operasionalnya, penggunaannya di lapangan, kelayakannya untuk digunakan. Setidaknya ada tiga. Ya. Keterbacaannya, kalau kita memiliki misalnya apa, misalnya kita memiliki manual penggunaannya bisa tidak dipahami. Kalau dia berkaitan dengan aplikasi, dipahami tidak. Keterpahaman terhadap itu. Maka pengguna di sana tahu. Nah, apakah prosedur yang ditawarkan dalam produk kita itu praktis digunakan? Apakah sesuai kondisi lapangan cocok tidak digunakan di tempat di sekolah yang kita mau jadikan sasaran pengguna? Nah, prosedur yang ada dalam nama prosedur, nama tahapan yang ada di tadi Enggal itu di 10 tahap itu disebut uji kelompok kecil atau uji lapangan atau SPAI. Ada juga yang menggunakan itu simulasi penggunaan. Itu prosedur yang digunakan. Nah, siapa subjek yang terlibat? Pertama pengguna. Siapa penggunanya? Mungkin guru BK. Mungkin juga guru kalau bagi yang mengembangkan untuk digunakan guru. Nah, target layanannya siapa? Siswa tentu, jadi guru menggunakan untuk siswanya. Berarti siswa juga sebagai bagian dari penilaian. Maka boleh jadi sih guru BK mengatakan praktis, tapi siswa tidak mengatakan praktis. Ya, itu. Lalu kemudian apa penilaiannya? Harus juga ada skalanya di situ dan dijelaskan dalam metode penelitian. Dalam bentuk skala penilaian kepraktisan beserta kriterianya. Kadang-kadang ditambahkan wawancara dan FPD dengan para pengguna dan sasaran layanan di lapangan. Ada analisis datanya juga berbeda. Ada deskriptif, ada analisis kualitatif. Walaupun nanti disatukan saja di sana, tapi kita harus mengatakan itu deskriptif digunakan dalam A, B, C, D. Nah, setelah ini kita perbaiki lagi sesuai saran-saran. Lalu kita membuat lagi ya dalam proposal kita tulis lagi di ini keefektifan produk kalau sampai ke sini ya kalau sampai karena ada juga mahasiswa khususnya mahasiswa S3 biasanya sampai ke sini. Apa yang mau dilihat di uji keefektifan? Ya itu efek perubahan dari implementasi produk, perubahan terhadap variabel Y, variabel bebas, variabel terikat yang dimaksudkan misalnya pengembangan model pembelajaran untuk meningkatkan apa. Kalau minat misalnya berarti kita coba apa betul model kita meningkatkan minat. Yang kedua menguji efektivitas prosesnya dalam implementasi yang real. Ya, karena kalau masih uji kelompok kecil kan itu setengah real ya, masih simulatif dan terutama fokus kita pada proses-prosesnya. Nah, prosedurnya yang ada di referensi-referensi Kementerian Pengembangan disebut operasional test. Ini buat Engel istilahnya. Kemudian biasanya menggunakan desain eksperimen. Minimal eksperimen pretest post-test. Ya, bisa juga eksperimen dengan control group. Ya kenapa? Karena kita akan melihat betul apa berubah apa tidak. Nah, subjeknya ada dua harusnya ya. Selain penerima layanan untuk melihat efek, karena kita atur nanti pretest dan post-test yang diberikan, nah, pengguna produk yang menjalankan. Harusnya yang melaksanakan itu bukan peneliti. Ya, tapi pengguna sekaligus atau bersama-sama pengguna, bersama-sama guru BK melaksanakan karena nanti kita akan meminta mereka menilai. Nah, setelah Anda gunakan ini gimana? Ya. Nah, itu untuk melihat efektivitas prosesnya. Nah, pengumpulan data yang kita butuhkan skala pengukuran variabel efek. Ya, ini seperti kalau penelitian eksperimen kita harus mengembangkan instrumen untuk untuk mengukur variabel terikatnya yang akan kita lihat efeknya ya. Lalu skala penilaian atau pedoman observasi efektivitas proses pelaksanaan dari produk kita, termasuk juga wawancara dan FGD terhadap siswa-siswa yang telah mengikuti proses itu. Nah, di sini analisis deskriptif
Mungkin juga ada kualitatif, tapi ada analisis statistik inferensial. Ya. Nah, inilah yang saya kira ya, bagian-bagian dari yang harus kita bisa jelaskan di di bagian metodologi penelitian kita, dan kemudian di bagian hasil ini untuk laporan dan pembahasannya ya emang harus juga terkait dengan ini kan. Jadi unsur utamanya jangan dilaporkan menurut tahapan penelitian, dilaporkan menurut rumusan masalah. Ya, beberapa mahasiswa kan melaporkan hasil uji kelompok kecil, hasil uji itu berbeda ya, itu beda. Jadi kelompok kecil itu adalah prosedur untuk menguji kepraktisan. One to one evaluation atau expert evaluation adalah prosedur untuk menguji validitas. Yang kita laporkan adalah hasilnya, bukan prosesnya. Prosesnya itu ada di bab 3, hasilnya di bab 4. Karena itu yang akan dibuat gambaran kebutuhannya. Ya sesuai dengan arah kita. Digambarkan karakteristik dan kondisi lapangan yang perlu diperhatikan kaitannya atau kecocokannya, supaya nanti akan kita lihat apa memang betul ada relevansi antara persoalan-persoalan di lapangan tidak. Kemudian bagaimana kebutuhan spesifik orang di lapangan terhadap rencana produk kita. Kita kan tentu tanya sebelum mengembangkan. Kalau saya mengembangkan media seperti ini gimana? Elemen apa yang menurut Anda penting saya perhatikan? Bagian-bagian mana penting yang harus saya perhatikan? Ya itu, nah itu nanti dilaporkan di bagian gambaran kebutuhan. Ya, jangan hanya langsung tiba-tiba menyimpulkan lapangan membutuhkan. Ya, itu namanya kita tidak memperoleh informasi detail mengenai apa sih yang mereka butuhkan. Lalu di prototip produk itu dua hal yang perlu kita gambarkan, yaitu spesifikasi, tujuan, dan konten yang kita temukan. Ya, dari teori dan lapangan ya, kita menemukan bahwa prototip yang akan saya kembangkan itu terutama berkaitan dengan aspek ini, dengan komponen isi ini, lalu kerangka dasar struktur perangkatnya. Tidak usah dijelaskan semua yang lain-lain, cukup gambaran umumnya, karena kalau isinya itu nanti dilampirkan. Ini juga banyak mahasiswa melaporkan itu fotokopi dari produk itu, foto-foto produk itu. Ya bukan begitu. Ya di situ tidak usah terlalu panjang. Ya mungkin 2 halaman paling banyak, 1 halaman juga kalau bisa. Sekedar menggambarkan kerangka isi dan kira-kira seperti apa lingkup dari produk kita. Nah, lengkapnya nanti di lampiran. Ya, diminta pembaca untuk melihat lampirannya. Ya. Kemudian pada bagian hasil uji validitas produk, ya, itu ada 2 yang harus ada di sana, jangan digabung karena beda. Ya. Hasil penilaian ahli isi dan hasil penilaian ahli media atau ahli perangkat. Ya, dengan kesimpulannya tentu ya, karena kita punya kriteria valid, validitasnya itu tinggi, sedang, rendah. Ya, atau tinggi sekali, tinggi tergantung kriteria yang kita gunakan nanti. Jangan hanya mengatakan valid, ya, tapi ada kriteria. Nah, kepraktisan ada 2. Ya, kita bisa melaporkan berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji kelompok kecil, maka diperoleh penilaian-penilaian dari pengguna maupun dari sasaran layanan sebagai berikut. Penilaian pengguna dalam hal ini mungkin guru BK, seperti apa penilaiannya, kriterianya, apakah menurut mereka praktis, tingkat kepraktisannya bagaimana. Begitu juga siswa, tingkat kepraktisannya. Jadi di uji kepraktisannya belum ada penilaian terhadap efek, ya, belum ada penilaian terhadap efek. Masih kita melakukan penilaian terutama pada produk kita, ya, pada produk kita. Nah, kalau sampai kepada uji efektivitas, baru kita akan mengembangkan instrumen yang terkait dengan variabel efeknya. Ya, di situ nanti ada 2 yang dilaporkan, efektivitas prosesnya berdasarkan penilaian proses maupun berdasarkan hasil observasi, lalu efektivitas hasilnya berdasarkan uji statistik inferensial. Ya, saya kira ini ya. Nah, kemudian ini nanti akan dibahas ya. Di bagian pembahasan tentu kita bahas semua itu, kemengapaan,
data-data yang ada di sana, lalu kemudian konfirmasi temuan sebelumnya, mana sesuai atau searah, mana tidak sesuai dan tidak searah dari temuan-temuan sebelumnya. Lalu implikasi temuan kita ini terhadap pengembangan atau implementasi produknya di lapangan nanti seperti apa. Saya kira seperti itulah ya teman-teman ya, khususnya para mahasiswa yang sedang menyusun proposal ataupun sedang melakukan penelitian dan akan membuat laporan penelitian yang menggunakan desain penelitian pengembangan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.